Ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ini sudah jadi perbincangan beberapa hari belakangan. Awalnya kan memang dari statement Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Perjanjian tertulis ini terjadi pada bulan September tahun 2016, satu hari menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada tahun 2017. Anies Baswedan maju bersama dengan Sandiaga Uno. Perjanjian tertulis ini ditulis oleh Fadlizon yang kemudian diberi materai dan ditandatangani oleh 3 orang ini, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan juga Prabowo Subianto. Sekarang Nasdem harus menerima konsekuensi yang sama sekali tidak dibayangkan sebelumnya. Sepertinya keberlangsungan koalisi yang diinisiasi Partai Nasdem tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan diprediksi tidak akan bisa memenuhi ekspektasi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem menjadi partai gurem. Anies teken 3 surat perjanjian termasuk hutang piutang dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Wah, Anies Baswedan disebut-sebut meneken setidaknya 3 surat perjanjian saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Surat perjanjian yang pertama diteken bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukungnya untuk mencalonkan diri, dan surat yang sama juga diteken oleh Sandiaga Uno yang ketika itu adalah calon wakil gubernur. Menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadlizon. Bahkan Fadlizon menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh materai. Sandiaga memang tidak merinci isi perjanjian itu, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Namun baik Gerindra ataupun pihak Anies Baswedan yang kini dicalonkan oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sebagai bakal capres di pemilu 2024 belum buka suara soal perjanjian ini. Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian yang kedua ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Uncensored di YouTube pada Sabtu 4 Februari. Perjanjian ini juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain adalah Erwin. Perjanjian ini juga dibuat menjelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain adalah Erwin Aksa sendiri dan pengacara Sandiaga yang bernama Rikrik Rizkiana. Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa, yakni politikus Gaik Yusuf Kala. Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat oleh SBY dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2004 silam. Yang ketiga adalah surat perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adanya perjanjian ini juga diungkapkan oleh Erwin Aksa di tayangan Akbar Faisal. Erwin mengatakan Anies Baswedan menekan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Surat perjanjian hutang piutang ini disusun oleh Rikrik yang belakangan diangkat menjadi Komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baik Anies Baswedan ataupun Sandiaga Uno belum menjelaskan tentang
tentang 2 surat perjanjian terakhir itu. Akbar Faisal sendiri mengatakan akan mengundang Anies dan timnya untuk memberikan klarifikasi. Baik Anies ataupun Sandi belum menjelaskan tentang 2 surat perjanjian terakhir itu. Akbar Faisal sendiri mengatakan akan mengundang Anies dan timnya untuk memberikan klarifikasi. Anies Baswedan rupanya punya sejumlah perjanjian politik saat akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017 lalu. Salah satunya adalah perjanjian dengan wakilnya Sandiaga Uno. Sebelumnya pekan ini Sandiaga Uno membongkar tentang adanya perjanjian antara Anies, dirinya dan juga Prabowo Subianto.